Ustaz, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa nas'alullaha as-salamata al-afiyah wa salihul a'mal wa nashkurullaha jalla wa ala likulli ni'matin min ni'amil ladzi anzalallahu li wa lakum jami'an. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi wa ummatihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin wa yaumi yub'atsun. Amma ba'd, walhamdulillah, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an ya ayyuhal muslimun. Kembali Allah Subhanahu wa taala menunjukkan nikmatnya kepada kita. Pada hari ini Allah mentakdirkan kita duduk bertakarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala biwasilati al-majlisil ilm, melalui majelis ilmu. Iya. Sebelum kita masuk pada tema pembahasan kita, ya, sedikit kita berikan tergib, motivasi, ya, supaya jamaah sekalian ada semangat, ya. Tadi kita sudah menyebutkan tentang tingkatan keimanan dan kunci kebahagiaan. Apakah Anda sudah termasuk orang bahagia atau belum? Gitu. Iya. Apakah selama ini saya ini memang orang yang memang bahagia atau belum bahagia, ya? Atau mungkin karena merasa bahagia tapi kayaknya begini dan begitu. Iya. Ataukah karena kebahagiaan itu Allah bahagia atau tidak? Kan gitu. Maka penting bagi kita jemaah sekalian meyakini itu. Iya. Dan meyakini syariat Allah Subhanahu wa taala tidak ada jalan lain illa lahu al-ilm, kecuali baginya ilmu. Begitu kaidahnya, ya. Kalau Anda ragu, jemaah, ada keraguan pada diri Anda, apapun itu, berarti keraguan pada masalah itu menunjukkan kekurangan ilmu Anda. Iya. Jadi kalau ragu, saya macam mana? Itu berarti ada ilmu yang Anda belum pahami terkait masalah tersebut. Ya, sama dengan kebahagiaan dan tingkatan keimanan. Tapi sebelum kita masuk ke situ, saya ingin menjelaskan sedikit jamaah sekalian, ya, bahwa keimanan, kebahagiaan itu seluruhnya itu tercermin di surah Al-Fatihah. Itu cara bagaimana kita memahami ilmu itu dimulai dan dipelajari dari mana, kan begitu? Banyak dalilnya, Ustaz, banyak hadisnya, banyak ayat. Dari mana kita harus mempelajari itu semua? Iya, maka coba kita lihat sedikit, iya, ke surah Al-Fatihah. Maka disebut dengan ummul kitab, induknya Al-Quran. Iya. Pada Al-Fatihah itu ada satu ayat. Yang ayat itu kalau Anda lihat nampaknya biasa saja, tidak istimewa, ya, sama dengan ayat-ayat yang lainnya. Tapi menurut Allah Subhanahu wa taala, justru itulah hakikat kunci pertama. Allah akan menurunkan keimanan dan kebahagiaan melalui pintu itu. Maka Allah perintahkan kepada kita baca di setiap ayat kita surah Al-Fatihah. Dan di dalam surah Al-Fatihah itu ada satu ayat yang hendaknya menjadikan renungan, ya, bagi kita semua. Renungan apa ya? Di ayat yang mana itu? Jamaah sekalian, kalau ada seorang ingin memberikan Anda hadiah,
itu sudah bahagia minta ampun. Pak RT besok akan diberikan hadiah sama Pak Gubernur. Wah, ini nggak bisa tidur ini. Ini jangan-jangan mobil Alphard ini, ya gitu. Atau mungkin mungkin motor PCX atau NMAX atau apa yang lainnya. Atau misalnya ada menteri datang memberi kabar bahwa kasih tahu sama Pak Budi bahwa akan ada hadiah dari Pak Menteri. Nah itu, itu luar biasa itu. Coba, hadiah itu ternyata sudah Allah bahas di dalam Al-Quran di surah Al-Fatihah. Apa punya itu? Ihdina hada yahdi al-huda hadiyah. Begitu ya. Jadi kalau anak-anak kita, istri kita, suami kita, teman kita, tetangga kita pusing kepalanya, galau hatinya, sakit hatinya, sedih hatinya, ya, ajak dia, kasih dia hadiah. Apa itu hadiah? Kasih dia hidayah, arahkan dia menuju pintu hidayah. Begitu caranya, Pak. Bukan sebaliknya, ya. Kadang-kadang kita berikan dia sesuatu hadiah justru menyesatkan dia, justru menjauhkan dia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di ayat itu disebutkan ihdinas siratal mustaqim. Gitu ya. Hadiah yang paling tertinggi itu adalah mengarahkan orang, manusia, diri kita, nafsu kita, hati kita kepada jalan yang lurus. Ini kaidah penting, Pak ya, Ibu. Jadi kalau Anda merasa ahlan wa sahlan, selamat datang. Ya. Jika Anda merasa kenapa ini Ustaz, saya ini 20 tahun, 30 tahun bekerja tapi kayaknya begini-begini saja. Motor tidak berganti, mobil apalagi tidak punya, rumah masih kontrak. Apakah saya termasuk orang bahagia atau tidak? Begitu. Maka lihat di surah Al-Fatihah itu, apakah dengan hidayah itu, dengan pekerjaan Anda, profesi Anda mendapatkan hidayah untuk dekat kepada siratal mustaqim atau jauh dari siratal mustaqim? Ya, gitu ya. Lihat ukurannya, jalan yang lurus. Yang sebutkan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti boleh ya kita melihat ke samping kiri dan kanan kita, tetangga kita. Rupanya saya ini orang yang paling bahagia. Yang lain sibuk jalan, ngafe, sibuk ini dan itu. Anda sibuk datang bermajelis ilmu. Inilah hadiah yang laisa, yang tidak Allah berikan lima yasha, bagi yang orang yang Allah terhendaki. Kan begitu ya. Hidayah itu jemaah hanya hak Allah, tidak ada campur tangan manusia di situ. Apa dalilnya? Banyak sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat ini terkait dulu Nabi SAW memaksakan pamannya Abu Thalib untuk mendapat hidayah. Ya ammi qul la ilaha illallah Wahajjuka laka bika indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, aku akan jadikan itu sebagai hujah di hadapan Allah untuk menyelamatkan dirimu. Ini paman kandung yang serumah dengan Nabi, ya, ibarat kata rumah ini misalnya itu serumah Nabi dengan beliau. Tapi seiring keutamaan kemuliaan yang dilakukan pamannya, tidak dapat hidayah, tidak diberikan Allah hadiah. Ini dalil pertama. Maka turun ayat innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Ka domir mukhatabah, kata ganti orang pertama tunggal, anta, kamu siapa di sini? Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai kamu Muhammad, begitu maksudnya.
kamu tidak ada urusan sedikit pun memberikan hidayah kepada orang, walaupun orang itu orang yang kamu cintai sekalipun. Ini Nabi Muhammad, apalagi kita, kan begitu. Apalagi kita. Ini menjadi renungan kita, bahwa jalan yang paling pertama yang harus kita tempuh adalah pintu hidayah. Caranya al-ilm wa talabul ilm laisa kamitslihi. Tidak ada jalan yang selain daripada itu. Ya? Anda mau menandingi ilmu dengan ibadah, nggak akan bisa sampai. Ya? Kita sudah sebutkan dalil orang yang membunuh 99 nyawa. Ini dalil yang disebutkan ulama. 99 orang Pak dibunuh sama dia. Anda sudah bunuh berapa orang? Belum ada. Sudah berapa sapi yang Anda bunuh? Belum ada, tidak ada berani. Orang ini membunuh 99 nyawa. Maka di sini penting ya Pak. Datang dia kemana? Ahli ibadah. Lihat apa yang terjadi. Kematian. Kata ulama al-maut. Ngeri Pak. Salah-salah kita ya mempelajari agama, kematian akibatnya. Hadis ini buktinya. Datang si ahli maksiat ini yang membunuh 99 nyawa, bertanya kepada ahli ibadah. Dia nampak ini Masya Allah ya, orang soleh ini, ibadahnya luar biasa ini. Lihat apa dampaknya. Maut, kematian. Apa yang salah bertanya sama ahli ibadah? Al-maut, kematian. Apa yang enggak ibadah? Apa yang terjadi? Dibunuh ahli ibadah itu. Karena katanya kamu tidak bisa diampuni Allah. Terlalu banyak orang yang kamu bunuh. Dibunuh lagi. Lihat. Ini ahli ibadah, dampaknya kematian. Apa yang lebih dahsyat selain kematian? Ya. Tapi apa yang terjadi ketika dia datang kepada ahli ilmu, orang yang punya ilmu agama? Bisa. Ada tempat bagimu bertaubat dan diterima oleh Allah dengan syarat hijrah. Tinggalkan kampung halamanmu menuju negeri yang di situ orang-orang bertakwa, beribadah kepada Allah. Ini dalil. Ya. Bagaimana ya dampaknya seorang itu tidak memperkokoh dirinya di atas ilmu. Al-maut, kematian Pak. Ini bukan main-main, ini hadis ini. Apalagi ini masalah akidah ini. Ya. Yang tadi ditanya masalah hukum. Bisa tidak saya bertobat dan diterima oleh Allah? Salah menjawab al-maut. Itu di dunia Pak. Bagaimana di akhir? Ya, maka penting jemaah. Ini yang pertama. Maka kemudian kita masuk pada al-iman. Ya, sudah dapat tadi kita at-terghib, motivasi. Ternyata untuk mencapai derajat keimanan itu Pak, harus menempuh hidayah. Ya. Jalan-jalan hidayah. Dan di antara jalan-jalan hidayah adalah kita bermajelis ilmu, belajar ilmu agama. Al-iman, iman kata beliau atau kata Nabi SAW, wabidun wa sab'una syu'bah, 73 sampai 79 cabang. Iya, ini disebutkan ya, syu'bah, al-syu'bah bid'un itu bilangan yang tidak pasti, artinya 3 sampai 9 begitu. Ya. Itu indahnya bahasa Arab. Ya. Nah, kemudian fa'alaha qaulu la ilaha illallah. Lihat, yang tertinggi dari cabang keimanan adalah ilmu tentang tauhid. Ini cabang keimanan, ilmu tentang tauhid, bukan ibadah tentang tauhid, ilmunya dulu. Qaul, ucapan itu bisa dilihat tidak? Tidak bisa dilihat, karena dia tersembunyi di dalam hati Pak. Maka kalau orang paham tauhid, dia mengerti keikhlasan dan ketauhidan dirinya dalam setiap kehidupan dan ibadah, orang inilah orang yang paling mulia di sisi Allah. Dalilnya apa? Ini dalil tertinggi, orang yang paling ikhlas keimanannya kepada Allah dalam semua aspek ibadah yang wajib maupun yang sunnah. Jadi kalau kita menganggap saya ini turunan ini Pak, turunan apa? Turunan orang soleh ini, berarti saya tidak seperti itu. Tidak bisa.
Fa'alaha qaul la ilaha illallah. Siapa yang paling memahami ketauhidan la ilaha illallah dan dia amalkan la ilaha illallah dalam kehidupannya, inilah orang yang paling beriman dan paling tinggi keimanannya. Inilah imannya siapa? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Jadi kita di mana ini tingkatannya? Wallahu a'lam bishawab. Yang tertinggi keimanannya sahabat Nabi. Ini dalilnya. Karena seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah diridhoi Allah. Begitu. Kita dalilnya kan? Dalam Al-Quran disebutkan radhiyallahu anhu wa radu anhu. Nih. Jadi tinggal kita saja mengikuti bagaimana sih keimanan sahabat itu. Kan begitu, Pak. Maka disebut siratal mustaqim. Siapa siratal mustaqim? Maka dilihat setelahnya. Jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Orang yang Allah berikan kenikmatan kepada mereka. Sahabat Nabi. Tauhidnya, la ilaha illallahnya itu tak tertandingi. Walaupun miskin, hitam, kurus, ya, budak sekalipun, kita nggak ada apa-apanya, Pak. Begitu caranya, Pak. Jadi mengukur diri kita, lihat sahabat Nabi. Jangan lihat teman sekitar kita. Sebab apa? Tidak dijamin mereka itu, Pak. Jangan lihat guru kita, lihat sahabat Nabi SAW. Kan begitu. Ini yang banyak kadang-kadang kita menganggap guru kita ini hebat, minta ampun ya. Akhirnya fitnah dan fitnah yang terjadi. Begitu ya. Nah, ini fenomena di mana-mana. Diagungkan gurunya, bahkan mengalahkan keagungan sahabat Nabi SAW. Betul tidak? Betul. Apa buktinya? Ya antum tahu sendirilah. Kalau ada meninggal si fulan luar biasa. Setiap hari dan waktu tertentu itu didatangi. Betul tidak? Tapi sahabat Nabi yang luar biasa la ilaha illallah tidak pernah antum ke sana. Tidak pernah belajar. Nah, ini bentuk-bentuk keturunan kita zaman ini. Padahal Nabi SAW menyebutkan yang tertinggi itu la ilaha illallah. Yang paling tertinggi, yang paling ikhlas. Siapa yang paling ikhlas? Sahabat Nabi. Ya, ini kita bicara tentang sahabat Nabi. Nabi SAW sudah tidak tertanding. Ya, tidak bisa kita ikuti. Yang kita ikuti sahabat-sahabat Nabi. Iya, yang gitu. Qaul disebutkan qaul, ucapan. Jamaah sekalian, antum kalau lihat qaul atau ucapan la ilaha illallah itu ternyata pada setiap aspek. Saya ambil contoh ya. Kalau kita ngaji tauhid itu Pak memang agak-agak tegang memang ya. Karena memang tauhid itu tidak ada khilaf. Hitam-hitam, putih-putih. Kalau fikih, nah itu tertawa bercanda masih bisa. Karena berbicara tentang masalah ada pendapat yang boleh, ada yang nggak boleh, nah, gitu ya. Jadi ternyata begitu. Tapi kalau tauhid, enggak ada. Nih, ayat ini Pak menjadi ibadah. Siapa itu? Air, asalnya air tidak ada apa-apanya, bisa menjadi ibadah. Bagaimana caranya? Iya, Anda ambil lillahi ta'ala, karena Allah Anda berikan kepada teman Anda. Begitu Pak. Itu hebatnya la ilaha illallah. Tapi dengan ilmu ya, jangan dengan perasaan. Jadi Anda orang yang luar biasa kalau pelajari ilmu tauhid ini, mengalahkan siapapun dia. Iya. Walaupun Anda tidak pernah ke Timur Tengah kuliah, tapi Anda paham dasar-dasar ilmu tauhid, itu Anda orang yang paling luar biasa. Lompatannya itu mengikuti sahabat Nabi SAW. Bukan lagi ulama yang ada di Indonesia, di Jambi, tidak ada itu. Anda lompat langsung. Iya. Kan begitu. Pisau ini juga begitu sama. Tidak ada nilainya ini Pak. Dia menjadi nilai tertinggi kalau Anda ambil ini atau Anda beli dari orang karena Allah. Karena Allah saya beli pisau ini. Begitu. La ilaha illallah. Sama semuanya. Buku juga begitu Pak.
Ya. Dan itu juga kembali kepada pakaian Anda, hijab. Ya. Bayangkan ya, qaul la ilaha illallah. Setiap segala sesuatu itu dasarnya la ilaha illallah. Disinilah kenapa Nabi SAW menyebutkan orang yang paling beruntung itu orang yang di akhir kehidupannya bisa mengucapkan la ilaha illallah. Jadi bukan sekedar Anda berzikir. Ini kita luruskan ini ya. Nah, ini kebanyakan orang la ilaha illallah kalau habis sholat luar biasa, tapi setelah itu hilang, tidak ikhlas lagi. Ikhlasnya tadi itu dari masjid. Nah, ini keliru Pak. La ilaha illallah itu disebutkan Allah, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Poin yang ketiga dan keempat itu selain sholat dan bersembelih adalah wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku untuk siapa? Allah subhanahu. Kalau Anda hidup dan mati untuk istri, Anda berdosa itu. Jadi kalau ke rumah minta maaf ya, bertobat. Selama ini astagfirullah, aku berikan cintaku pada istri dan suami. Salah, ini memang salah. Hidup dan mati kita untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ajak istri kita untuk Allah, ajak suami kita untuk Allah. Jangan untuk tertentu yang lainnya. Itulah la ilaha illa Allah. La ma'bud bin nafi. La an-nafi. Ada dua rukun di situ. Ya ini Anda kalau baca di sini sekilas saja memang iya tidak ada bekasnya. Tapi kita lihat sedikit ya. La nafi, tidak. Ya, tidak. Apa yang katakan tidak? Ilah. Apa itu ilah? Al-ma'luh, al-ma'bud. Sebagian orang Indonesia mentafsirkan ilah itu ar-rabb, Tuhan. Padahal ini cuma satu saja tafsir Pak. Satu makna. Ilah itu punya makna yang lain, sesembahan. Apapun sesembahan Anda, mau itu manusia, mau itu pimpinan, mau itu presiden, gubernur, mau itu suami, mau itu istri dan anak, kebun, betul tidak? Ya kerjakan kebunnya, walaupun sholat Jumat. Nah, ini bentuk ilahi. Bentuk Tuhan yang lainnya. Ya, Tuhan itu maknanya sesembahan, itu bahasa Arab Pak. Anda buka kamus, disebut al-ilah, al-ma'luh, al-ma'bud. Anda buka saja nanti. Nah, itu kekeliruan kita, kadang-kadang menganggap ilah itu Tuhan. Nah, itu ya, satu makna saja. Tapi makna yang paling sering digunakan orang Arab itu, kitab fikih atau kitab akidah itu sesembahan, al-ma'bud, yang diibadahi. Ya. Apa yang diibadahi? Apa saja? Apa saja Anda mau ibadah silahkan. Tapi ibadah itu untuk Allah atau tidak? Tahu begitu? Kebun Anda usahakan beli, itu dengan uang yang Anda tabung Anda beli kebun 1 hektar. Pertanyaannya, untuk siapa kebun itu? Anak dan istri. Pertanyaannya, karena Allah atau tidak? Maka mulai sekarang perbaiki niatnya Pak. Pulang ke rumah berarti niat. Kebun kita semua, ya bunda, ayah, niatkan untuk Allah. Begitu. Untuk kita makan, kita ibadah kepada Allah. Begitu ya. Kalau cuma ambil uangnya saja, kemudian diputar lagi, dapat duit lagi. Pertanyaannya lillahi ta'ala atau la ilaha illallah atau tidak? Kalau tidak berarti Anda tidak mendapatkan apa-apa. Hanya capek saja. Artinya Anda tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selama Anda membeli sawit itu. Tapi kalau Anda beli sawit itu besok, niatkan sawit ini untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan itu saya bisa beribadah, bersedekah, menafkahi anak dan istri saya karena Allah, karena Allah, karena Allah. Maka ini disebut la ilaha illallah. Nah selama ini kan Anda tidak pakai itu kan, maka pakai itu jamaah. Maka ilmu tauhid itu ilmu yang ini yang kita bahas kedua. Kita lompat-lompat ya karena waktu juga. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhira. Ini makna ilah
atau makna syahadat yang kedua. Ya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Allah utus pada manusia, ya, basyiran wa nadhiran, sebagai pembawa kebahagiaan. Kan begitu. Pembawa kebahagiaan dan pembawa peringatan. Jadi kalau Anda mau bahagia, yang pertama ikut Rasulullah SAW. Jangan ikut yang lain. Tapi Ustaz, kalau sebagai seorang suami atau istri, sama hukumnya Pak. Suami mengikuti Rasulullah, istri mengikuti Rasulullah, insya Allah rumah tangga aman, sakinah mawaddah warahmah. Menjadi fitnah kalau salah satu tidak mengikuti Rasulullah. Ujilah, cobalah. Masalah itu muncul karena istri atau suami tidak mengikuti Rasulullah lagi. Makanya fitnah muncul dalam rumah tangga. Iya. Jadi kalau hakikat masalah itu karena apa? Salah satu tidak mengikuti Rasulullah lagi. Ya. Coba kalau mengikuti Rasulullah, aman Pak. Sakinah, mawaddah, mau makan tidak makan, mau dapat duit tidak dapat duit, yang penting kita ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kan gitu. Jadi ini makna la ilaha illallah. Anda kalau mau mengikuti Allah, ya, Anda lihat di surat Al-Imran ayat 31. Kenapa sih harus mengikuti Rasulullah? Ini perintah Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illa Allah, Allah yang perintahkan kita. Ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kan begitu? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya. Ayat itu jelas sekali deh. Bukan ayat yang mutasyabihat. Ya. Katakan Muhammad kepada mereka, kalau mereka la ilaha illallahnya itu betul, cuma satu saja syaratnya. Yang begitu. Anda kalau dikasih tahu, wih besok kamu akan lulus kalau penuhi satu saja syarat, bahagia deh. Wih bahagia lah kalau cuma satu syarat. Tapi kalau 100, berat juga ya. Atau 20 syarat, berat. Ini satu saja syarat. Ini bentuk rahmat Allah kepada kita. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tauhidnya begitu. Disebutkan apa syaratnya? Muhammad, sampaikan kepada mereka kalau mereka mau beriman kepada Allah, la ilaha illallahnya benar, imannya tertinggi, makamnya, kedudukannya di hadapan Allah, kasih saja satu syarat. Ya, apa itu? Fattabi'uni. Syaratnya cuma satu. Ikuti Nabi. Fattabi'uni. Domir muttasil, takdirnya ana, saya. Mufrad tunggal, bukan fattabi'una. Kan begitu. Ikuti satu saja saya, satu, tidak boleh dua. Itulah la ilaha illa Allah, at-tauhid, satu. Ini masalah muncul karena dua, Anda membuat dua selalu tiga. Ada yang diikuti lagi, ini lagi diikuti, ini lagi. Datang lagi Ronaldo, diikuti lagi Ronaldo. Datang lagi Messi, ikut lagi Messi. Begitu seterusnya, ya kan? Datang lagi Korea, ikut lagi kayak Korea, macam-macam. Kan begitu? Datang lagi ini, ikut lagi. Datang lagi, ya? Datang lagi caleg ini, ikut lagi caleg itu. Datang lagi. Nah ini Anda yang membuat diri Anda bimbang. Kan orang ngaji tauhid itu dia jelas sekali. Ya? Fattabi'uni. Hanya ada satu yang bisa saya ikuti di dunia ini, sesuai dengan surat Al-Imran ayat 31. Ya. Dan ini makna kebahagiaan yang kita sebutkan di ayat yang tadi. Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhiran. Kunci kebahagiaan itu kalau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau Anda tidak bahagia berarti Anda kurang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diikuti dari Nabi? Fihi salah satu umur. Ada 3. Ya. Fi aqidatihi wa ibadatihi wa muamalatihi. Ya. Oke, Anda ibadahnya salat lainnya mantap. Betul. Umrohnya oke, hajinya oke, semuanya mantap, masya Allah. Ibadahnya, pertanyaannya akidahnya gimana? Sudah sesuai dengan akidah Nabi belum?
Oke, akidahnya bagus, ibadahnya oke, masya Allah. Ketiga, muamalah Anda, hubungan Anda dengan tetangga, dengan teman, dengan orang tua macam mana. Nah ini juga kadang-kadang yang dua ini bagus, yang ketiga buruk. Ada pula orang yang muamalahnya bagus sekali, tidak pernah mengganggu tetangganya, tapi tidak sholat. Ada juga itu. Ada juga sholat, muamalahnya bagus. Kesirikannya di mana-mana. Gantung foto di rumah makan. Ketika kita tanya foto siapa itu, ini ulama dari ranah tertentu ya, tanah ini dan dari provinsi ini, orang soleh ini. Pada haji Pak, sholat malam terus ini, sedekah terus, sholat duha luar biasa, 4-6 rakaat. Tapi kalau ke rumah makan ini foto siapa ya? Ini foto kalau diturunkan ini bisa rumah makan saya bisa tidak ada pembeli ini. Hah? Coba. Banyak Pak. Ini foto Habib ini. Kalau nggak ada ini bahaya. Ini lebih parah lagi, ada foto Soekarno dikasih Pak. Kenapa ada foto Soekarno gitu? Ini Soekarno ini hebat ini. Kalau dia ada di situ, rumah ini berkah ya. Padahal semuanya bagus. Tapi lihat akidahnya, ada saja yang keliru. Maka orang ngaji tauhid itu Pak, tiga-tiganya harus bagus. Gak boleh salah satu, dua atau harus tiga-tiganya sempurna nih. Kafatan udkhulu fisilmi. Apa makna kafah? Kafah itu sempurna, menyeluruh. Gak boleh satu-satu, dua-dua, tidak, tiga-tiganya Pak. Wallahu a'lam bishawab. Menaktafi bihadzal qadar. Kita lanjut insyaallah setelah salat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.